Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para kekasih Allah, hamba-hamba pilihan yang saya muliakan. Tasbih dan tazkir kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memerintahkan supaya hamba-hambanya hidup istiqomah dalam kebenaran, berhimpun dengan orang-orang yang soleh, terus meningkatkan kualitas iman dan takwa. Allah perintahkan itu semua kepada kita supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat kelak menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling tekun zikirnya, paling khusyuk sholatnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun umat dan bangsanya. Dialah seorang nabi dan rasul yang tidak mempunyai Facebook, tidak punya WhatsApp, tidak punya Instagram dan lain-lain, tapi followernya lebih dari 1.800.000.000 orang. Dialah manusia paling agung dalam sejarah peradaban umat manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sudi mendengarkan keterangan agama yang saya sampaikan melalui video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mengaruniakan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya akan memaparkan suatu ayat yang dapat kita temukan di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kamu lupa akan nikmat itu, maka azab Allah sangatlah pedih. Inilah salah satu ayat tentang syukur nikmat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka tak dapat kamu menghitung
berapa jumlahnya. Meskipun ada alat-alat modern yang dipakai oleh orang sekarang, seperti komputer yang dapat menghitung berjuta-juta bahkan triliunan dengan cepat, tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer, komputernya nanti sudah rusak, nikmat Allah belum juga semuanya dapat dituliskan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri apabila kita mengenal nikmat Allah itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya dalam batin. Hidup kita tidak mudah murung ataupun meratapi nasib dalam menerobos semak belukar kehidupan. Sejak dari matahari terbit di waktu pagi, terbenam di waktu senja, lalu berganti dengan malam yang bertaburan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Itu pun sudah kita syukuri. Jika kita mengenal Allah, karena dialah pencipta alam semesta di atas bumi dengan kayu-kayu yang menghijau, buah-buah yang ranum ketika masak, ikan di laut, deburan pasir ketika ombak menghempaskan dirinya ke pantai, pohon kelapa yang melambai-lambai di tepi pantai, dan segala macam yang lain yang susah untuk kita tuliskan dan ucapkan. Itu semua adalah menjadi perbandingan dan peringatan kepada kita betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi manusia ini. Kita yang diciptakan Allah dari sperma yang panjangnya 1/20 mili, diproses menjadi makhluk yang paling istimewa. Sebagaimana Allah mengungkapkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan struktur fisik yang paling sempurna. Quran Surah At-Tin ayat 4. Kita diberikan kaki yang lincah, tangan yang terampil, suara yang lantang, mata yang terang, telinga yang tajam, dan otak yang cerdas. Memang manusia tidak bisa terbang seperti burung, tapi manusia dengan kecerdasan otaknya bisa membuat pesawat terbang dengan kecepatan suara. Tidak mustahil suatu saat nanti manusia dengan kejeniusan otaknya bisa membuat pesawat terbang dengan kecepatan cahaya yang 1 detik 300 km. Karena menurut penelitian terakhir, manusia dewasa ini baru menggunakan 2% dari kerja otaknya. Mari kita tunjuk ke diri kita masing-masing betapa bertaburannya nikmat Allah yang berikan secara gratis dan cuma-cuma, tanpa sewa dan biaya ganti rugi. Tundukkanlah pandangan kita ke bawah. Bagaimana bumi yang kita tempati ini berdiameter 4.000 km dengan berat 6.000 triliun ton. Allah yang menciptakan, Dia yang menjalankannya. Yang mengitari matahari sekali putaran memerlukan waktu 365 hari, 5 jam, 49 menit, 12 detik dengan kecepatan per detik 30 km. Apa yang akan terjadi seandainya perjalanan waktu bumi mengitari matahari lebih cepat dari biasanya? Sudah barang tentu dia akan keluar dari gravitasinya, maka kita akan mengalami kegelapan, kedinginan, dan akan mati membeku. Kalau perjalanannya lebih lamban dari biasanya, maka bumi akan tertarik oleh matahari dan kita pun akan meleleh hangus terbakar. Para pendengar
yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua isi bumi ini kami sediakan untuk kalian semua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Sehingga apabila kita melihat ke laut, melihat ombak yang berdebur di pantai, lalu kelihatan dari jauh perahu dari para nelayan menyusuri ombak dan gelombang mencari ikan. Kita pun bertanya, untuk siapa ikan itu dicari oleh para nelayan itu? Untuk kita makan. Apabila kita melihat padi yang menguning di sawah, untuk siapa padi tersebut? Tentu untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki 2 maupun 4, seperti ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Hai ayam, hai kambing, hai sapi, mengapa kamu besar dan gemuk? Kalau sekiranya kita mampu bertanya dan mendengar jawabannya, pasti dia akan menjawab, kami disediakan untuk kamu dan buat kamu. Begitu juga dengan buah mangga, rambutan, durian, dan makanan lain yang lezat dimakan oleh manusia. Sekiranya kita tanya juga pada mereka dan mereka dapat menjawab, sudah barang tentu jawabnya akan sama semua, yaitu buat kamu semua, wahai umat manusia. Para pendengar dan pencipta tausiah ini yang saya muliakan. Sesungguhnya di bumi Allah ini sudah cukup tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri dan kita cinta kepada Sang Pencipta. Turun air hujan bercampur dengan tanah, subhanallah. Keluar buah duku, rambutan, pepaya, durian, dan lain-lain. Padahal bahannya cuma tanah dan air hujan. Tanaman-tanaman tersebut ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pedas, bahkan ada yang tak ada rasa apa-apa, seperti singkong. Subhanallah. Pernahkah kita berpikir tentang perut yang nempel setiap hari pada diri kita? Kalau kita mau berpikir, perut yang kita miliki ini sebenarnya adalah sebuah pabrik vitamin yang terdiri dari usus dan babat. Mesinnya cuma gigi. Tidak usahlah kita repot-repot bertanya, rebung, kangkung, bayam, dan sambal belacan itu mengandung vitamin apa? Kacang panjang, ikan seluang mengandung vitamin apa? Kepala kambing, buah belimbing, dan ikan asin itu mengandung vitamin apa? Asal halal, silakan dimakan. Bereslah itu semua. Bermacam jenis makanan itu dihancurkan oleh gigi. Masuk ke dalam perut, diolah bercampur dengan air empedu. Kimianya jadilah vitamin A, B, C, E, B1, B2, B3, B kompleks. Selesai memproduksi, darah pun membagi dan langsung didistribusikan ke masing-masing organ tubuh kita. Vitamin A untuk mata, supaya mata jeli membaca Al-Quran. Vitamin C untuk bibir, supaya fasih membaca Al-Quran. Vitamin B1, B2, B kompleks untuk otot-otot, supaya mampu untuk bekerja mencari nafkah yang halal dan sanggup menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
vitamin cukup, darah berproses, dipompa oleh jantung, masuk ke ginjal, sama dengan cuci darah. Maka sadar ataupun tidak sadar, waktu pagi-pagi kita masuk ke WC, gudang perut sedang membuang limbah pabrik. Ternyata bagian yang cair, alhamdulillah secara otomatis keluar lewat lubang depan. Adapun yang agak padat dan keras lewat lubang belakang. Subhanallah. Coba kita bandingkan dengan pabrik yang dibikin oleh manusia. Limbahnya tidak dipisah. Semuanya baik cair maupun kental keluar sekaligus sehingga merusak lingkungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendesain limbah pabrik melalui pabrik perut manusia. Yang cair disalurkan lewat lubang depan, sedangkan yang kental disalurkan lewat lubang belakang. Maha suci Allah yang telah menciptakan struktur fisik manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang terang benderang, cakrawala berpikir yang jernih, hobi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dikala datang cobaan. Insyaallah kita akan teguh dalam menjalani pancaroba kehidupan ini. Selamat hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Insyaallah kita akan sambung di ruang dan waktu yang akan datang. Cendrawasih burung irian, konon hinggapnya berpasang-pasangan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sungguh tinggi si matahari, burung bayan terbangnya jauh. Tausiah ini berakhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.